ada ibu yang sedang dalam proses persalinan. Ini beliau ada di depan, namanya Mbak Santi. Tadi pagi sudah bilang, Mbak aku mau mulai belum gitu kan. Ya udah datang aja gitu kan. Tapi aku mau ikut kopdar dulu gitu kan. Ternyata tadi waktu saya di depan sini, saya lihat dia kontraksi, dia langsung bilang bisik-bisik, Dek nanti dulu ya, Dek sabar ya, Dek sabar ya, sampai kopdar selesai. Luar biasa antusiasnya, dan harapan saya antusiasme ini bisa menyebar ke semakin banyak orang ya. Jadi saya sangat berterima kasih dan senang sekali karena sebenarnya Gentleman itu semua kami buat supaya mengedukasi para calon keluarga. Jadi atau keluarga lama yang mau punya anak atau yang hendak hamil, supaya apa hasilnya lebih bagus. Nah, menyambung tentang materi-materi selama kita di Facebook ya, waktu itu sempat ada selintingan bahwa gentle birth itu adalah proses persalinan yang anti intervensi. Pernah dengar nggak begitu? Ada yang anggota aktif gentle birth itu semua, boleh saya tahu siapa? Tunjuk jari, tunjuk tangan. Anggota aktifnya cuman 2? Enggak ah. Ayo jangan malu-malu. Yuk, siapa yang anggota aktif member gentle birth untuk semua? Ya bangga dong. Jadi anggota aktif gentle birth untuk semua. Nah, boleh tahu Mbak Sinta, kemarin dengar nggak bahwa ada selentingan kalau apa namanya gentle birth itu anti intervensi loh gitu ya? Ya. Ya, nah seperti itu. Gentle birth itu berarti pokoknya kalau dikasih intervensi apapun, termasuk di infus atau termasuk di sesar, itu berarti bukan gentle birthnya gagal. Nah, ada yang bilang seperti itu. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas itu, yaitu tentang bagaimana ketika intervensi itu terjadi dalam proses persalinan. Nah, di ibu-ibu yang hadir di sini dan bapak-bapak, proses persalinan adalah proses yang sangat sangat transformasional bagi setiap orang. Saya yakin semua orang pasti ingat dengan proses persalinannya. Nah, boleh saya tahu ibu tadi ibu siapa, maaf saya lupa, ibu yang baju pakai kerudung kuning, masih ingat prosesnya tadi Bu? Boleh maju ke sini Bu? Ayo, karena ini naiknya saya nggak bisa sampai ke sana, gitu. Yuk, biar seru, mari. Malu. Oke, boleh saya tahu ada yang ibu-ibu yang anak kedua sekarang atau sudah punya anak, ada? Ada? Atau semua nggak ada? Ya, oke. Ibu boleh maju ke sini deh. Yuk, ini kan olahraga ya, kasih semangat dong. Ya, oke, selamat ya. Namanya siapa Ibu? Nama saya Aisyah. Ya. Anaknya 2 ya. Kebetulan dua-duanya itu sesar. Yang paling lebih intervensinya dalam itu yang anak kedua. Nah, karena anak kedua itu saya sesarnya itu dibiusnya, jadi dokternya itu buru-buru sekali. Dibiusnya itu dengan jarak antara dokter anestesi masuk dengan dokter SPOG masuk itu jaraknya cepat sekali. Jadi ketika dokter anestesinya baru saya bius, terus dokter SPOG-nya udah masuk, biusannya belum terlalu terasa, belum terlalu efek, terus udah dibelah dan itu terasa. Dan itu terasa, karena itu terasa, jadi saya otomatis teriak karena terasa kan, karena terasa. Terus akhirnya sama dokter dokter anestesinya, kenapa saya Bu ya? Berarti ini kurang nih, mungkin ibunya mengalami kenapa atau gimana? Jadi terus langsung di bius total, bangun anak saya udah
udah lanjut kan, udah lanjut. Jadi saya juga bahkan nggak sempat di IMC gitu. Sempat di IMC terus nanya ke suster yang sebelahnya juga, anak saya man udah lahir ya? Udah. Cowok cewek? Waduh, gak tau juga tuh Bu, saya juga gak lihat tadi. Nggak nyebelin banget gitu kan hasilnya. Cuman ya pokoknya saya sih waktu cuma mikirnya kalau saya tambah sebel, pasti kan aslinya nanti berpengaruh segala macam, jadi udah diikhlasin dan jadi ikhlasin gitu. Tapi pokoknya itu pengalaman yang bikin saya benar-benar ini banget. Pokoknya nanti kalau punya anak lagi, hamil lagi, pokoknya nggak boleh harus pengalamannya harus berubah gitu. Itu merasa apa namanya, pengalaman buruk banget gitu kayaknya melahirkan anak yang kedua kemarin. 1 tahun lebih. Tentunya supaya bisa lebih yakin ya. Kalau misalnya secara teori sih mungkin udah bisa kita baca dari apa namanya, dari internet kita bisa baca, tapi kan dengan kita ketemu langsung bisa lebih yakin gitu. Yakinnya itu loh yang mahal kalau saya kan penyalah seperti itu. Yang mahal tuh yakinnya gitu. Nah, ada lagi yang mau cerita? Ibu yang ada di belakang dulu, silakan. Iya. Anak kedua, nama saya Iing, alamat di Bantul. Alhamdulillah ini saya sudah mengandung usia 35 minggu, anak kedua. Selisih dengan anak pertama saya yang dari belakang, selisihnya 3 tahun. Ya, terus cuman kebetulan saya jadi sangat terbantu dengan kondisi. Jadi ceritanya ketika melahirkan anak pertama, karena pengalaman pertama, saya melahirkan di rumah orang tua saya. Kebetulan saya asli di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan rumah saya itu jauh dari, mundur 2 minggu dari perkiraan. Sudah panik kan, keluarga di rumah sudah panik, keluarga di rumah juga sudah panik. Tapi oleh bidan ini masih bagus kok kondisinya. Akhirnya kita tunggu sampai 2 minggu itu, alhamdulillah bisa lahir normal. Ternyata ada satu lilitan di leher, ditunggu 12 jam proses, ya benar-benar di apa namanya, ya. Oke, dan sekarang motivasinya ikut saya sempat merasakan nikmatnya melahirkan di rumah, dan saya ingin tuh, ibu merasakan nikmatnya melahirkan, gitu kan? Ada yang di antara di sini yang punya nikmat seperti ini? Jadi edukasi supaya nikmat ya, silakan. Dan ketika akan melahirkan anak kedua ini, rencana kan di sini. Nah di sini untuk proses melahirkan di rumah ternyata perlawanan dari lingkungan itu luar biasa besar. Dari Siapa saja yang melawan? keluarga besar dari suami, mertua. Mertuanya diajak ke sini nggak sekarang? Kemarin diajak, tapi kebetulan nggak bisa. Ya, terus sudah saya berikan apa namanya semua artikel itu. Ya. Kemudian mencari, karena jujur kami belum berani untuk bisa melakukan sendiri, jadi mencari tenaga medis yang kira-kira bisa membantu di rumah. Itu juga ternyata tidak mudah juga. Kita datang dari bidan satu ke bidan yang lain, nggak benar itu, ada yang bilang melanggar perda lah, ada yang bilang itu ya risiko dan sebagainya. Kemudian selain dengan periksa ke bidan, saya juga periksa ke SPOG juga. Ketika saya konsultasi ke SPOG tentang birth, wah nggak bisa itu. Yang namanya melahirkan itu cuma ada 2, antara risiko sedang dan risiko tinggi. Nah terus udah langsung dokternya laki-laki atau perempuan. Nah itu terus ya sudah mencoba mencari penguatan. Kebetulan kemarin ada pas beberapa hari yang lalu ya saya berdoa, ya Allah kalau memang mudah pasti akan ada jalan gitu ya. Kebetulan ketemu dengan salah seorang bidan yang dia agak sedikit terbuka pikirannya untuk iya ini bisa, cuman jujur saya belum berani. Saya ada juga ke sini tapi nggak tahu ini belum datang. Terus ya intinya pertama ingin
mencari penguatan lebih buat saya dan suami. Ya semoga dengan kekuatan yang lebih itu kita bisa mencari supportnya kuat juga. Oke, terima kasih. Proses melahirkan itu kalau nggak resiko sedang, ya resiko tinggi, gitu ya. Resiko tinggi berarti apa? Berarti membahayakan, gitu kan? Kalau seorang pasien digituin sama dokternya, kira-kira bagaimana rasanya? Takut, stres. Nah, hari ini kita akan berusaha untuk belajar bagaimana menyikapi sebuah intervensi dalam proses persalinan. Nah, gitu ya, 3 tahun yang lalu mungkin masih ingat. Nah, tapi saya yakin ibu-ibu yang sudah jadi nenek di sini pun ketika ditanya 23 tahun yang lalu atau 28 tahun yang lalu bagaimana proses melahirkannya, saya rasa kok sepertinya masih ingat. Ya, entah pernah pas hamil jatuh dari becak 2 kali juga ingat, entah waktu itu dia pakai daster apa dia masih ingat, seperti itu. Karena apa? Proses persalinan adalah proses yang sangat terekam, ya, sangat berkesan dalam kehidupan seorang wanita. Nah, ini sekedar perkenalan, saya Bidan, kebetulan aslinya di Klaten. Tadi ada bapak-bapak dari Klaten juga sapa saya, ya, thank you. Nah, terus nah, ini adalah apa yang Anda inginkan ketika saat persalinan nanti. Saya mau tanya, tadi ada cerita, ada yang trauma, tapi ada juga yang katanya nikmat, ya. Nah, boleh nanti tinggal angkat jari saja atau angkat tangan, ya. Apakah Anda ingin proses-proses yang seperti ini? Seperti ini, ya, menyakitkan, penuh cerita. Ya, kalau kita dengar suara ada yang wah, gitu kan, ada yang bagaimana gitu. Terus atau penuh dengan intervensi seperti ini. Di sini diinfus, di perutnya dikasih alat, gerak saja nggak bisa, padahal di sini kontraksi seperti itu. Atau ingin seperti ini, ya, ketika ketemu ketemu anaknya bisa merasa langsung jatuh cinta, falling in love, ya. Terus seperti ini didukung sama suami, ya kan? Kemudian ketemu anaknya luar biasa puas, nangis, tapi nangisnya nangis senang, gitu ya. Atau seperti ini, ya. Ini adalah klien saya yang mungkin nanti di endingnya saya akan putarkan videonya. Kebetulan beliau sangat terbuka sekali waktu saya tanya, boleh nggak saya share videonya? Boleh, karena saya senang berbagi, gitu. Jadi nanti saya share film ini karena ini kebetulan pasien saya yang lumayan istimewa karena dia bisa melahirkan normal walaupun berat badannya 4,9 kilo, ya, hampir 5 kilo, tapi dia bisa melahirkan normal karena apa? Sabar, ya. Nah, ini perkenalan tadi sedikit tentang Gentle Birth, bahwa Gentle Birth kami bikin sebagai sebuah rumah non-profit yang mana memang sampai saat ini masih dalam bentuk Facebook group, ya. Harapannya nanti bisa tambah besar dan suatu saat moga-moga bisa jadi website yang besar karena ternyata lewat rumah Gentle Birth untuk semua ini banyak yang teredukasi dan hampir setiap hari kita lihat ada postingan yang terima kasih saya sudah melahirkan hari ini dengan bahagia, seperti itu. Jadi happy moment selalu ada. Kemudian dan Gentle Birth untuk semua, kita berbagi informasi, cerita, pengalaman, dan kita saling mengedukasi mulai dari pra-kehamilan sampai hamil, bersalin sampai proses kelahiran. Jadi kami lahir untuk memberi penguatan, oke? Nah, sebelum saya masuk lagi, saya ingin mengulang sedikit tentang Gentle Birth, bahwa Gentle Birth bukan melahirkan antara normal dan PS sesar, ya.
Bukan berarti kalau ada belajar gentle birth berarti pasti bisa normal, enggak. Atau kalau belajar gentle birth berarti pasti sesar juga enggak, ya. Nah, gentle birth bukan berarti alergi terhadap intervensi medis. Jadi kalau misalnya ternyata ada intervensi, apa yang harus saya lakukan? Nah, di gentle birth berarti Anda akan tahu, oh ternyata ada intervensi seperti ini, saya harus mengambil sikap apa. Nah, gentle birth didasari atas keyakinan bahwa setiap perempuan memiliki potensi untuk menjalani proses melahirkan dengan sealami mungkin, tenang dan nyaman. Memang harapan kami dengan gentle birth, para ibu dan ayah semakin teredukasi, itu satu. Yang kedua, semakin banyak yang lahir normal. Tapi bukan hanya normal saja, tetapi normal dan minim trauma. Kenapa minim trauma? Karena apa? Seperti yang saya tadi bilang dan Mbak Rita bilang di prolog tadi, bahwa proses persalinan itu terekam sangat kuat sekali, yaitu di limbik sistem, di otak manusia, yang mana tanpa disadari itu akan dibawa terus sampai dia dewasa nanti. Jadi ketika seorang bayi itu di dalam kandungan, dia sudah diajarin bagaimana dia marah, bagaimana dia merasakan sukacita, bagaimana dia merasakan kasih, itu sudah diajari sejak dari dalam kandungan dan proses persalinan. Jadi kalau dia ketika lahir sudah diajari kekerasan, berarti pertama kali yang dia pelajari di dunia ini apa? Kekerasan. Kalau dia pertama kali lahir diteriak-teriakin, ya, mau lahir diteriak-teriakin kayak tukang parkir, ya, ayo terus ya, terus bu, kanan bu, kiri bu, gitu kan? Kira-kira suka nggak Anda diteriakin? Nggak suka kan? Mau Anda juga berusaha. Bayangin kita seperti seorang bayi yang sedang membuka jalan lahir. Saya kepalanya harus muter, mesti harus begini. Udah gitu diteriak-teriakin lagi, rasanya sebel ya. Berarti pertama kali yang diajarkan apa? Sebel juga bisa jadi, gitu ya. Begitu lahir langsung dipisahkan dengan orang tua. Padahal dia ketika lahir dia mau cari anak ibunya mana, karena suara detak jantung dan suara nafas ibunya yang selama 40 minggu dia dengar. Tapi begitu lahir langsung dipisahkan. Yang didengar adalah suara titit, 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 apa? Inkubator. Ya, apakah itu yang dicari seorang bayi baru lahir? Tidak, saya rasa. Dia hanya cari siapa? Puting susu ibunya dan dada ibunya. Nah, ketika seorang bayi begitu lahir diterima oleh tangan-tangannya orang yang mencintai dia, diterima oleh dengan kasih, dengan sayang, kira-kira dia akan belajar apa? Belajar kasih dan belajar sayang. Nah, itu harapan dari kami Gentle untuk semua. Jadi dari sini kita mengajarkan bagaimana perempuan untuk menyatui, mempercayai isyarat tubuh dan meyakini bahwa manusia atau khususnya perempuan atau wanita itu diciptakan sedemikian sempurna oleh Sang Pencipta, diciptakan sedemikian sempurna bahwa dia bisa melahirkan normal alami. Kenapa? Karena Tuhan hanya ciptakan satu vagina di sini. Betul nggak? Kalau Tuhan ciptakan jendela di sini, mungkin ada dua option, ya. Vaginanya dua misalnya di perut, sama di sini berarti ada dua option. Boleh lewat bawah, boleh lewat perut, betul kan? Tapi Tuhan hanya ciptakan satu, berarti Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa bahwa wanita masih bisa melahirkan normal. Hanya bagaimana upayanya supaya bisa menuju ke sana. Nah, empowering, menguatkan supaya para ibu bisa semakin yakin bahwa saya bisa melahirkan minim trauma. Nah, pengalaman positif saat melahirkan dan kelahiran itu penting. Alasannya apa? Jadi tadi, karena terekam. Kenapa? Kalau kita proses persalinannya sangat traumatik, misalnya saya nih, proses persalinannya traumatik. Kemudian anak saya, jadi tadi saya bawa di belakang sana anak saya, kemudian dia tumbuh dewasa, lalu dia hamil. Biasanya dia akan tanya siapa pertama kali? Bu, saya
saya hamil, mah saya hamil, betul kan? Nah, lalu dia tanya ke saya, kalau melahirkan rasanya gimana ya mah? Karena pengalaman saya dulu negatif, umpamanya nih pengalaman saya negatif, maka saya akan cerita ke anak saya, ke Gaby, bahwa proses persalinan saya dulu luar biasa menyakitkan. Bisa jadi saya bilang, sorry sekali deh Gaby, makanya besok, makanya kamu itu jangan nakal sama orang tua, harus begini karena bla 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 ada perencanaan, ya kan? Tapi karena proses persalinan saya positif, jadi saya pun sampai saat ini ngomong sama Gaby bahwa proses persalinan itu adalah indah. Bahkan kemarin beberapa kali, dan 2 kali ya, Gaby saya ajak untuk mendampingi proses persalinan klien saya. Dia jadi fotografer. Dan ternyata di situ saya bisa lihat seperti ini loh proses persalinan luar biasa gitu. Jadi akhirnya apa, mindset dia berubah bahwa proses persalinan itu adalah proses yang alami dan menyenangkan. Nah, bagaimana langkah menuju gentle birth? Yang pertama adalah kenali tubuh kita. Bagaimana mengenali tubuhnya? Saya hamil, lalu kok banyak keluhan ya, hamil tua, saya keluhannya di sini, betul kan? Di sini, kemudian di punggung sini. Kenapa kok begitu? Karena di sini ada beban, ya kan? Di sini tulang belakang luar biasa bebannya. Payudara bengkak, perutnya bengkak, bokongnya juga bengkak, ya kan? Jadi semuanya membengkak. Nah, beban semakin banyak. Lalu bagaimana caranya? Nah, ada banyak cara, bisa olahraga, relaksasi, dan lain sebagainya. Lalu ketahui proses persalinan dengan benar. Kemudian siapkan fisik, mental, dan spiritual. Lalu apa lagi? Kenali isyarat bayi. Isyarat bayi berarti apa? Seorang ibu pasti tahu kapan anaknya akan lahir. Itu pasti tahu. Kalau dia benar-benar bisa melakukan bonding dengan anaknya. Jadi ada pasien saya yang mimpi, bisa lewat mimpi, atau mungkin bisa lewat isyarat, ya, macam-macam. Oke. Kemudian percaya kekuatan tubuh dan bayi. Nah, lalu disiplin latihan hypnobirthing dan lakukan reprogramming. Oke, saya kayaknya tidak sama. Kemudian setelah itu healing bertrauma. Ada yang tahu bertrauma? Yang tahu boleh angkat jari, saya punya banyak hadiah di sana. Ada yang tahu apa itu bertrauma? Ayo. Ada yang tahu? Ya. Silakan berdiri Ibu. Apa itu bertrauma? Trauma terhadap proses melahirkan. Yang mengalami bertrauma itu siapa saja? Ibu melahirkan. Ibu hanya ibu saja atau bayinya juga? Nah, contoh-contohnya apa? Oke, jadi merasa seolah-olah kayak tak dihargai, kayak malu, kayak dilecehkan karena ada laki-laki yang mungkin tidak dikenal seperti itu. Oke. Saya udah mengizinkan, tapi suka. Oh gitu. Ya. Ada lagi yang membuat Oke, pada saat melahirkan yang lalu, berapa tahun yang lalu Bu? yang didorong-dorong terus Hampir 6 tahun yang lalu didorong terus sama bidan. Dan bidannya gemuk. 2 orang gemuk, hitam keriting. Oh enggak. Sampai gak sadar. Yang dorong siapa ya? Oke, terus apa lagi?
ibu betul sekali ya. Nah, trauma bisa jadi dua. Yang pertama oleh ibu, tiga bahkan, suami dan keluarga, dan juga oleh si bayi yang dilahirkan sendiri. Saya berkaitan dengan dorong-mendorong, saya punya pasien, sebenarnya bukan pasien saya, tapi ini cerita dari pasien yang Bulani. Seorang bidan yang dia pakar hidroberting Indonesia, dia punya klien. Jadi suatu hari ada seorang ibu, dia punya anak dua, yang dia hamil kedua, anak yang pertama adalah sekitar 4 tahun dan saat itu dia lagi hamil. Pada saat proses persalinan anak pertama, jadi proses persalinannya sangat susah sekali, sehingga ada bidan yang seperti tadi dorong. Kalau dorong berarti pada saat ibu mengejar, si bidan langsung berada di atasnya si ibu, langsung nangkring gitu ya, tahu nangkring ya. Habis itu dengan tangan dua gitu didorong sambil ibunya gitu, dia juga ikut dorong gitu ya. Jadi dan mungkin di sini ada beberapa bidan juga ya yang mungkin pernah dorong. Saya juga pernah dorong dulu sebelum sorry. Nah, dorong, jadi kuat tenaga dorongnya. Nah, kemudian itu 4 tahun yang lalu. Nah, saat itu si ibu ini kan hamil. Nah, dia ANC. Nah, di ruangan itu ada bidan yang dulu dorong itu. Dia jadi asisten dokter SPOG-nya. Nah, setiap kali si anak tersebut diajak ke ruangan itu, padahal di situ ada banyak bidan yang jadi asisten SPOG-nya, tapi tiba-tiba si anak tersebut menghampiri si bidan itu sambil mukul si bidan itu. Dia bilang, aku nggak suka sama kamu, aku benci sama kamu. Waktu ditanya kenapa gitu, padahal bidan yang lain enggak digituin sama si anak ini. Ternyata apa? Memori itu terekam juga di dalam pikiran bawah sadar si anak. Nah, sampai sebegitunya, dan banyak sekali calon ibu yang nggak sadar tentang ini ya. Nah, terus disiplin latihan nafas. Karena apa? Proses persalinan itu salah satu kuncinya ada di nafas. Banyak klien saya yang bisa melahirkan bahkan tanpa mengejar. Kalau orang bilang harus ngejar, yang ngejar harus kuat. Dan buktinya Mbak Frika pada saat melahirkan dia cuma tarik nafas, lepasin, keluar sendiri gitu. Dan enak sekali. Jadi akhirnya rasanya nyaman sekarang. Nah, lalu apa lagi? Cegah kaskade intervensi. Nah, ini yang akan saya terangkan hari ini. Kemudian ketahui, pahami filosofi gentle birth, cari provider yang mengenal gentle birth. Dan saya sangat bersyukur sekali karena di Jogja sudah ada Dr. Adi, seorang SPOG yang open mind dan open heart untuk gentle birth. Ya, walaupun masih ada prosedur-prosedur yang belum bisa diterabas oleh beliau, tetapi setidaknya dengan beliau sudah open heart, dengan open mind, dengan gentle birth, itu sebuah langkah yang luar biasa dan saya yakin akan membawa gelombang besar. Nah, ini adalah contoh dari kaskade intervention. Kaskade adalah rangkaian intervensi, sebuah intervensi yang menyebabkan intervensi lain yang mengikuti, begitu terus-terusnya. Nah, saya kasih contoh tentang induksi. Ada yang tahu apa itu induksi? Induksi ada yang tahu? Induksi itu dipacu. Jadi kalau Bu dipacu mawon gitu kan jenis cepet gitu kan. Biasanya kalau orang Jawa, Bu dipacu aja supaya cepat, kasihan bayinya, kasihan ibunya. Kok belum lahir-lahir, sudah 40 minggu kok belum lahir-lahir, udah dipacu aja gitu misalnya. Udah 41 minggu kok belum lahir-lahir, udah dipacu aja. Atau ada kesulitan sedikit, pacu aja, seperti itu. Nah, itu yang disebut induksi. Ketika seseorang diinduksi, ini induksi, dia akan mengalami kontraksi yang luar biasa kuat. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah saking kuatnya dia tidak tahan akan rasa sakit yang diakibatkan, sehingga dia butuh penahan rasa sakit.
Kemungkinan yang kedua, saking kuatnya kontraksi yang nggak ada jeda, akhirnya bayinya di dalam stres. Kenapa? Dia kurang oksigen karena kontraksinya terus-terusan. Jadi ototnya rahim itu terus-terusan, otomatis pembuluh darahnya nggak lancar. Nah, ketika dia butuh pain relief atau penghilang rasa sakit, bisa jadi pakai epidural. Yang terjadi apa? Bisa jadi epidural berakhir ke proses persalinan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah proses persalinan normal, tetapi dia harus di forceps atau divakum. Karena apa? Dia nggak kuat ngejarnya. Karena nggak ada sensasi untuk ngejar, karena dibius. Jadi dari pinggang ke bawah seolah-olah rasanya lumpuh, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga disesar karena fetal distress tadi. Atau kemudian jika si ibu tersebut bisa melahirkan normal, ternyata epidural juga berpengaruh sampai ke bayinya, sehingga bisa jadi bayinya juga ikutan peler. Jadi ketika lahir dia juga peler, mau ngenyot ASI dia juga susah. Akhirnya nanti kesulitan di proses menyusui. Kalau tadi divakum bisa sih lahir, tetapi tadi bisa jadi perdarahan sangat potensial terjadi, sehingga menimbulkan terpicunya sebuah intervensi baru lagi mengatasi perdarahan, betul nggak? Nah, lalu kalau seandainya dia balik lagi ke kontraksi yang kuat, bayinya fetal distress atau bayinya stres, otomatis harus dimonitor. Ketika dimonitor, si ibu nggak bisa gerak apa-apa, tidur aja di situ. Nah, kalau yang terjadi begitu, bisa jadi rangkaian tadi vakum, kemudian di episiotomi. Di episiotomi itu digunting vaginanya supaya lebih lebar, kemudian baru dipersalin, habis itu lagi bisa perdarahan lagi. Ya, sama seperti itu juga. Induksi gagal, masuk sesar. Sesar akhirnya jarang sekali di Indonesia sesar yang si ibu dan bayi langsung IMD, habis itu tetap sama ibunya di kamar, jarang sekali. Biasanya bayinya langsung dipisahkan ke ruang bayi, diobservasi segala macam. Itu yang terjadi, bondingnya kurang, nanti kesulitan menyusui juga. Ini yang disebut kaskade intervensi. Jadi satu intervensi saja bisa menyebabkan banyak sekali masalah yang membutuhkan intervensi yang lain. Ya, nah supaya saya tidak terjadi kaskade intervensi ini, terus bagaimana edukasi diri Anda? Ya, ketahui apa yang sering menyebabkan kaskade intervensi. Pertama, menggunakan berbagai obat untuk menginduksi persalinan. Ini salah satu yang menyebabkan kaskade intervensi. Ada satu, misalnya, Bu dikasih pil ya, pilnya warnanya putih, gastrol atau Inqtech namanya. Bisa diminum, bisa dimasukkan lewat vagina, bisa dimasukkan lewat dubur. Ketika kita nggak tahu, ya udah, Bu. Apalagi yang ngomong bidan. Harusnya apa? Ini dubur saya. Saya harus tahu ini obat apa yang saya minum. Betul? Ini tuh obat apa? Efek sampingnya apa? Lalu alternatifnya apa ini supaya saya nggak usah minum obat ini? Ya. Nah, terus ada lagi melakukan pemecahan air ketuban sebelum dan selama proses persalinan. Dalam proses persalinan harus hands off. Artinya tenaga kesehatan harus lepas tangan. Lepas tangan artinya mati saja. Nah, tapi yang terjadi adalah di banyak tempat baru buka 4 atau buka 5, Bu pecah ketubannya ya, keplek, pecah. Ternyata progresnya nggak bagus. Akhirnya tadi banyak hal yang bisa terjadi. Nah, terus menggunakan oksitosin sintetis untuk mempercepat proses persalinan seperti ini, diinfus. Ya, diinfus jangan ada isinya, bukan diinfus yang kosongan, karena ada yang diinfus tetapi isinya hanya cairan elektrolit saja, supaya si ibu ini tidak lemes karena dia nggak mau makan minum misalnya. Ya, terus akhirnya dikasih infus ya.
udah nggak masalah. Tetapi kalau infus itu ada oksitosinnya, bisa jadi itu yang disebut induksi atau dipacu. Kemudian memberikan obat-obat penghilang rasa sakit, itu juga. Menggunakan posisi berbaring untuk melahirkan. Selama ini di rumah sakit yang namanya atau di klinik-klinik bidan, proses melahirkan biasanya apa? Posisinya tiduran, ya, tidur terlentang, kakinya disanggah dua-duanya, ya kan? Seperti film yang tadi sempat dilihat. Kemudian ngejen sambil kayak orang sit up, kepalanya diangkat gitu sambil ngejen. Nah, susah nggak kira-kira seperti itu? Susah sekali karena proses melahirkan itu sebenarnya persis kayak orang BAB. Nah, bisa nggak Anda BAB sambil tiduran? Bisa? Kecuali sakit? Nggak bisa. Sakit aja mesti harus dituntun keluarganya supaya jongkok, betul kan? Lalu apalagi pembatasan gerak atau pemilihan posisi. Pernah saya merujuk pasien waktu itu. Saya rujuk, kemudian setelah itu sampai di sana, sampai di rumah sakit A, itu pasiennya masih kesakitan, tapi ditaruh di atas tempat tidur yang sangat sempit segini saja, dengan tempat tidur yang sangat keras, ya. Kemudian suruh tidur, dia kan sesak nih. Saya ingin agak tinggi, ya, tapi bidannya, Bu tidur aja terlentang. Di sini diinfus, di sini diambil darahnya. Kira-kira gimana? Di sini lagi sakit, ya. Dia mau setengah duduk nggak boleh. Akhirnya pas bidannya pergi, saya angkat bednya, tak suruh setengah duduk. Lihat bidannya langsung mulah dan langsung seperti itu bidannya, dan akhirnya ya udah tetap di sini bolehnya hanya tidur miring kiri, udah itu senjatanya. Pokoknya tidur miring kiri gitu. Padahal ketika dia miring kiri sakit sekali. Nah, pembatasan gerak. Nah, bagaimana cara menghindari intervensi yang tidak perlu? Yang pertama adalah pilih bidan dan dokter dengan penggunaan intervensi umum tingkat rendah, dan ini dapat diketahui ketika Anda ANC atau periksa. Jadi kalau hamil ya jangan cuma hamil saja, betul nggak? Coba kita ingat lagi waktu dulu Anda menikah. Apa yang terjadi ketika mau menikah? Yang nyiapin siapa? Seluruh keluarga besar siapin. Dari mulai keluarga besar sampai keluarga yang sekarang. Bahkan nyiapinnya 3 bulan yang lalu. Dari mulai cateringnya sampai segala macam undangan, pokoknya kalau bisa nggak boleh miss. Padahal proses pernikahan bisa saja 3 bulan kemudian cerai, betul nggak? Walaupun harapannya nggak ke sana. Tapi ini proses melahirkan, yang sebenarnya proses melahirkan ini adalah proses yang tadi saya bilang sangat berkesan, membawa dampak luar biasa ke sampai dia dewasa nanti, dan kita dikasih Tuhan waktu 40 minggu bahkan kadang lebih sampai 41 minggu, kok nggak ada yang mempersiapkan? Ya, the big day itu tidak ada yang mempersiapkan. Cuman ya hamil-hamil saja, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kemudian setelah itu tidak mau belajar, datang ANC, cuma dok gimana dok keadaan bayi saya? Dokter bilang bagus, sehat. Oh ya sudah, pulang ke rumah. Sampai di rumah, oh ya tadi kok pegel-pegel ya, kenapa ya? Gitu kan? Lupa kalau sudah sampai di dokter, bidan lupa mau tanya apa. Udah gitu, pas proses persalinannya, pas ANC lalu bayinya terlalu kecil, dokternya bilang, dok, Bu, bayinya terlalu kecil loh, makan yang banyak ya. Akhirnya pas sampai rumah makan es krim, alpukat, makan semuanya gitu, yang manis-manis. 2 minggu lagi, ANC lagi, waduh kok gede sekali Bu, harus diet ya gitu. Serba salah, karena si ibu ini tidak ada edukasi sama sekali dan tidak mau untuk mengedukasi diri. Akhirnya apa? Sampai pas hari H proses persalinannya dia nggak ngerti apa-apa. Manut saja sama dokternya, manut saja sama bidannya dan lain sebagainya. Akhirnya pasca dari intervensi sangat mungkin sekali terjadi.
Nah, lalu apa? Menjadi akrab dengan penelitian ilmiah yang tersedia tentang intervensi yang paling mungkin untuk memicu terjadi kaskade intervensi, termasuk induksi, pemberian obat penghilang rasa nyeri dan sesat. Jadi, edukasi diri Anda. Kalau perlu baca jurnal ilmiah. Kalau ada dokter yang, wah ini nggak bisa, dan ada punya jurnalnya, boleh diskusi sama dokter. Itu hak Anda, gitu ya. Lalu apalagi melakukan dialog terbuka dan saling menghargai dengan bidan dan dokter dan tentang alasan untuk setiap intervensi yang diusulkan. Wawancarai dokter Anda, bidan Anda, ya. Jadilah klien yang smart dan jadilah klien yang pintar. Jadi bukan klien yang tidak smart sehingga gampang dipinterin, gitu ya. Nah, mengajukan dokumen kepada bidan dan dokter sejak pemeriksaan kehamilan ini yang sering saya bilang, dan beberapa pasien saya yang dari Jogja yang akhirnya konsul ke dokter Adi, biasanya mereka saya minta untuk bikin birth plan. Birth plan yaitu plan A. Kalau saya nanti melahirkan, saya ingin apa, di mana, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Kalau seandainya di amis, saya mesti harus gimana, di plan B mana, sampai plan Z kalau perlu, ya, supaya apa? Memastikan benar-benar everything is okay. Nah, kemudian belajar memanfaatkan pendamping dan dukungan yang terus-menerus selama proses persalinan. Nah, ini tugasnya seorang ayah. Jadi jadi ayah jangan cuma bertugas pada saat proses pembuatan, tetapi juga pada saat proses persalinan. Nah, jangan sampai pas ibunya sakit, aduh sakit sekali gitu kan, bapaknya malah ini update BlackBerry, sudah dalam proses, mohon doanya ya, gitu kan. Semua orang komen gitu kan, oh iya terima kasih, kalau enggak telepon, iya boleh ini sudah dalam persalinan, boleh mohon doanya ya, telepon lagi, siapa lagi, padahal si istri lagi nahan nafas dan tarik nafas, gitu dia ini banget sama handphone, kalau enggak keluar rokok, saking tegangnya, ya kan? Ada yang seperti itu? Ada ya? Atau keluar masuk ke WC, ke kamar mandi, sampai istrinya itu bikin banget gitu loh, rasanya itu sebenarnya pengen, aku mau dielus-elus punggungku toh, gitu kan? Aku mau dibilangin sayang, I love you, gitu toh, gitu kan? Enggak, malah ditinggalin tuh. Nah, di bidang kita kalau nanti lihat, justru para bapak pada ikut selalu bilang I love you, ciuman, gitu kan? Jadi pas proses persalinan saling berciuman, sampai suatu saat ada cerita nih. Nah, saya kan pernah bilang kalau dalam proses persalinan itu membutuhkan oksitosin, ya. Nah, oksitosin berarti dirangsang apanya? Puting susunya dirangsang, yang tugas rangsang siapa? Ya suami dong, gitu kan? Nah, tugas rangsang suami. Jadi suami merangsang puting susu tuh, bapak jadi langsung ingat yang di rumah ya pak ya. Nah, kemudian ciuman seperti itu. Nah, saya waktu itu bilang, ayo dirangsang. Ada beberapa pasien yang mungkin pengertian rangsangnya mungkin memang dia tipenya orang romantis sekali ya. Jadi pada saat merangsang puting susu, beberapa bapak ini langsung, jadi nggak cuma satu pasien tapi ada beberapa, dia langsung maju, habis itu langsung nyiumin puting susunya si istri karena ingin ngerangsang biar oksitosinnya keluar gitu kan. Ya waktu itu saya cuma sempat syok pas pertama kali, oh ya gitu kan. Asisten saya yang belum menikah, dia sambil nyuting sambil gitu kan. Karena seperti itu, tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi kan kontraksinya cepat sekali. Jadi yang semula melambat langsung meningkat. Akhirnya apa? Prosesnya bisa lancar. Ya. Nah, masa minta tolong suami orang untuk seperti itu? Nggak mungkin kan? Berarti harus Anda sebagai suami harus tahu apa yang harus dilakukan, ya. Nah, kemudian kalau perlu cari bidan khusus untuk mendampingi. Di Indonesia, di luar negeri ada namanya doula. Ya, doula itu adalah pendamping persalinan, bukan bidan, tetapi pendamping persalinan saja. Jadi dia
bantuin meluk, bantuin ngapa-ngapain, bantuin kasih sugesti positif seperti itu. Tapi di Indonesia kira-kira baru kurang dari 5 orang doula di Indonesia. Nah, salah satunya adalah ada namanya Fani, ada namanya Mbak Anita. Nah, mereka adalah pasien-pasien kami yang anggota Gentlebird juga, yang dia mengalami transformasi dalam proses persalinannya. Dia mengalami bagaimana nikmatnya proses melahirkan, sehingga dia merasa kayaknya saya mesti berbagi deh dengan orang-orang, dengan wanita-wanita lain di muka bumi ini. Jadi itu adalah doula, sampai dia akhirnya ikut kursus doula di Bali. Waktu itu ada beberapa kali datang selama 10 hari, sekian puluh juta harus invest, tapi dia nggak masalah karena saya ingin berbagi kepada para ibu. Dan ternyata pasien-pasien yang didampingi bisa prosesnya bisa jauh lebih lancar dan jauh lebih positif pengalamannya dibanding dengan yang lain. Kemudian mengkomunikasikan keinginan Anda dengan jelas, mendapatkan dukungan dari pasangan, bidan atau keluarga. Keluarga ini yang penting. Tadi jam 1 saya sudah sampai di sini. Waktu itu masih kosong, nggak ada orang. Lalu dokter Adi datang. Setelah itu ada bapak-bapak sudah nggak ada di sini. Bapak-bapak yang datang. Dia bilang, bagaimana dok tadi? Ditelepon sama anaknya yang dari Kalimantan ya. Dari Kalimantan, karena dia ingin bapaknya ikut kopdar ini, gitu kan? Supaya apa? Mungkin supaya biar dia nggak perlu ngasih penjelasan ke bapak ibunya, supaya bapak ibunya tahu seperti apa sih. Jadi buat diskusi nanti enak. Kemudian mengetahui bahwa Anda memiliki hak untuk menerima atau menolak semua prosedur. Ini adalah tubuh Anda, jadi ini adalah bagi Anda. Jadi Anda harus ketahui apa yang akan dilakukan. Gunakan brain dalam mengambil keputusan. B yang pertama adalah benefit, manfaat, keuntungan. Mau disuntikin oksitosin, tanyain ini obat apa, manfaatnya apa, keuntungannya apa, ya. Kemudian resikonya apa? Kalau ini gagal, kalau ini berhasil, resikonya apa? Kemudian apa lagi alternatifnya? Saya nggak mau disuntik bu, tapi alternatifnya Anda harus punya dong. Kalau nggak mau dioksitosin atau nggak mau dipacu, harus ngapain? Saya lakukan induksi alami misalnya, pijat acupressure, endorfin massage, kemudian akupunktur bisa. Kemudian kalau dari makanan, kadang-kadang makan jus nanas, makan pepaya nakal, biar kontraksinya, biar sakitnya biar lebih nipis misalnya, bisa. Nah, lalu gunakan intuisi Anda. Nah, untuk mempertajam intuisi harus apa? Ini tadi, jangan ambil keputusan saat emosi Anda sedang labil. Ambil waktu sejenak untuk hening. Jadi ketika ada intervensi, bu, ini mesti sesar misalnya. Jangan langsung diam saja, oh iya sebaik saya sesar. Tetapi apa? Kami second opinion dulu. Bahkan kalau bisa third opinion, bahkan fourth opinion. Setelah itu baru diam sejenak dulu. Jangan langsung pas lagi nangis baik, saya mau disesar, dapat juga saja. Karena apa? Ketika ada posisinya sedang labil, yang terjadi adalah Anda tidak akan mengambil keputusan yang tepat. Ya, nah kuncinya berarti apa? Pengetahuan. Jadi siapkan tubuh, perlunya dukungan, lingkungan meyakinkan, dukungan terus menerus. Ini kunci dalam Gentlebird. Suasana tenang, cahaya remang-remang supaya dia ngantuk. Kalau ngantuk jadi rileks. Bebas bergerak, jadi boleh pakai bola seperti ini. Kemudian boleh berdiri dulu, jongkok, goyang. Kalau perlu dansa sama suami, bikin musik, seru kan? Nah, terus percaya kekuatan alam. Kurangi intervensi. Nafas, belai pertama pada bayi, tunda potong paling pusat, IMD. Ini wajib. Ya, IMD itu adalah inisiasi menyusui. Jadi penting sekali, dan hindari bertrauma dan kekerasan dalam proses
persalinan, baik kekerasan ke ibu maupun kekerasan ke bayi. Jangan sampai pas nolong persalinan bagi ibu yang di sini yang ada di medis, misalnya ada dokter, ada bidan yang ada di sini, nolong persalinan kepalanya ditarik. Habis itu mau katanya mau bersihin bekas ketuban, tapi bersihinnya pakai handuk digosok-gosok, gosok kayak gitu. Nah, bu ya pelan-pelan gitu kan. Nah, terus mau bersihin nafas, bersihin sampai selangnya masuk ke dalam sampai masuk ke sini. Kira-kira sakit nggak? Sakit sekali, orang tua aja dikasih pasang sonda aja bisa nangis, apalagi bayi gitu kan. Jadi bu ya pelan-pelan gitu ya. Terus rahasia untuk mencapai proses persalinan yang lembut adalah keberanian pertama. Berani untuk mau persiapkan dan berdayakan diri. Percayai ibu Anda, percayai bayi Anda bahwa Anda berdua adalah tim, bertiga malah sama suami. Kemudian yakin, pasrah, rileks, cinta, tertawa kalau bisa pada saat proses persalinan tertawa. Sebelum saya kesini kemarin siang ada proses persalinan di tempat saya. Kita namanya dari Gunung pada saat proses pengejan, sambil pengejan dia sambil pas kontraksi dia bersenandung, dia nyanyi. Jadi rasanya berkurang kontraksinya, jadi lebih nyaman. Terus fokus, komitmen, persiapan, kenyamanan. Komitmen yaitu berarti kalau Anda ingin persalinan yang bebas dari trauma atau minim trauma, yang pertama adalah wajib dan berkomitmen untuk mau mengerjakan PR. PR apa saja? Yaitu yang semula nggak pernah relaksasi, mulai relaksasi. Yang semula nggak pernah olahraga, mulai olahraga. Yang semula nggak pernah yoga, ayo yoga. Yang semula nggak pernah latihan nafas, latihan nafas. Yang semula makannya sembarangan, mulai diatur dari sekarang. Jadi itu mesti harus diberdayakan. Nah, akhir dari slide saya adalah ubah dunia melalui kandungan dan proses persalinan supaya dunia ini lebih damai. Harapan kami semakin banyak bayi yang dilahirkan dengan damai, maka yang bayi ini kenal ketika pertama kali melihat dunia adalah damai dan kasih. Jadi nggak ada lagi demo-demo, nggak ada lagi marah-marah, ya. Yang ada damai. Oke, ini adalah referensinya. Dan terima kasih atas perhatiannya.